Halo anak-anak, selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Terima kasih. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran ini. Hari ini kita masuk pembelajaran yang kedua, masih pada tema 4, yaitu sehat itu penting. Kemudian subtema 3, ya, pada pembelajaran 2. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, supaya lebih semangat, kita awali dengan salam dan tepuk PPK. Saya minta kesediaan Mecen untuk pimpin teman-temannya. Silakan. Dan tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah, Pak. Ya. Selanjutnya, Bapak ingin kita mengecek kehadiran dulu. Jawab hadir ya. Ya, Pak. Lili Beneng? Hadir, Pak. Bernadette Rafni? Hadir, Pak. Dakosta? Vago? Hadir, Pak. Terima kasih. Semuanya hadir ya. Ya, Pak. Selanjutnya, kita awali pertemuan ini dengan doa. Saya minta kesediaan Elvin untuk pimpin doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Adik Alvin yang telah memimpin kita doa. Adik-adik, materi yang kita pelajari hari ini tentang yang pertama membuat pantun, yang kedua membuat gambar cerita, dan yang ketiga gangguan organ peredaran darah manusia. Apa tujuan adik-adik mempelajari ketiga materi ini? Jadi yang pertama, adik-adik dapat membuat pantun anak-anak dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan tanya jawab nanti, adik-adik dapat mengidentifikasi pantun buatan sendiri dengan tepat dan penuh percaya diri. Kemudian dengan mengamati gambar cerita pada PowerPoint, adik bisa menelaah langkah-langkah membuat gambar cerita secara runtut dan tepat. Yang keempat, adik nanti dapat menyebutkan organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Kemudian adik bisa membuat karya tentang gambar organ peredaran darah manusia dengan benar. Jadi itu beberapa tujuan pembelajaran yang harus adik capai setelah mengikuti pembelajaran ini. Nanti akan dibagi tugas dalam bentuk lembar kerja nanti. Adik diminta untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Kemudian terakhir nanti kita sama-sama membuat kesimpulan dan rangkuman dari pembelajaran ini dan dilanjutkan dengan tes akhir. Baik, adik selanjutnya coba adik baca jenis-jenis pantun. Yang pertama berdasarkan usia. Jadi dibedakan menjadi 3, pantun anak-anak. Kemudian yang kedua, pantun orang muda. Dan yang ketiga, pantun orang tua. Selanjutnya, ciri-ciri pantun. Baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ini langkah-langkah dalam membuat pantun. Yang pertama, pahami dulu ciri-ciri pantun itu. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan tema. Misalnya tema tentang lingkungan. Atau tema tentang kesehatan. Dicoba kamu baca pantun ini. Hari Minggu pergi berenang. Kolam renang ada di taman. Hatiku ini sungguh senang. Bisa bermain bersama teman-teman. Baris dalam pantun anak-anak itu kira-kira berapa? 4 baris. Ya, terima kasih ya. Baris sampirannya coba baca Rion. Hari Minggu pergi berenang. Kolam renang ada di taman. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Rion. Ya. Baca isinya. Alvin. Hatiku ini sungguh senang, bisa bermain bersama teman-teman. Tangan, iya, terima kasih ya. Jadi ternyata adik bisa paham semua tentang pantun ini. Selanjutnya buat pantun anak-anak dulu kan. Pada lembar kerja yang sudah bagikan tadi. Silakan, Rion, silakan kerja ya. Buat satu pantun dulu. Nanti setelah adik buat pantunnya, coba kamu identifikasi pantun yang kamu buat itu pada lembar kerja. Misalnya ada berapa baris, ada berapa bait, kemudian sampirannya pada baris berapa, kemudian yang termasuk isinya pada baris berapa. Bisa dipahami ini? Ya, Pak. Baik. Sudah ya? Ya, silakan mulai dari
Alvin, silakan baca pantunnya. Sungguh indah bunga melati, setiap pagi disiram mama. Jadilah anak yang baik hati, berbagi senyum ke sesama. Selanjutnya, kira-kira yang termasuk sampiran dari pantunnya Alvin tadi, coba baca. Sungguh indah bunga melati, setiap pagi disiram mama. Ya, isinya? Jadilah anak yang baik hati, berbagi senyum ke sesama. Iya, terima kasih. Audrey, Lili Bene, kira-kira ada berapa baris dari pantun temanmu tadi? Ada 4. Pergi ke pantai berkacamata, bertambah keren dengan senyuman. Selalu jaga perkataan kita, jangan sakiti hati teman. Wah, luar biasa. Baik, selanjutnya coba amati cerita gambar berikut. Bagaimana, masih semangat? Masih. Coba kalian amati gambar ini. Bisa lihat? Ya. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Kancil dan siput. Ya, kemudian di sebelahnya ada apa? Cerita. Ada cerita atau tulisan. Ya, jadi ini disebut dengan cerita bergambar. Coba baca, Alvin. Raja Siput mengumpulkan warga karena akan kedatangan kancil yang cerdik. Mecen? Setelah Kancil datang dengan sombongnya, Kancil bercerita tentang kecerdikannya, mengelabui harimau dan manusia. Dari cerita itu, kira-kira siapa yang memiliki sikap sombong? Kancil Apa contoh sikap yang sombong dari Kancil tadi? mengejek siput. Mengejek teman itu apakah baik atau tidak? Tidak baik. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi, tugasnya membuat cerita bergambar. Terima kasih adik-adik. Jadi, siput itu tadi dan juga kancil itu termasuk makhluk hidup. Jadi selanjutnya kita berbicara tentang organ peredaran darah. Masih ingat organ peredaran darah manusia apa saja? Pembuluh darah. Paru-paru. Jadi itu organ peredaran darah pada manusia. Ya, sebelum kita lanjut, coba adik-adik nonton video berikut ini. Sudah bisa lihat? Bisa, Pak. Jantung paru. Jelas? Ya, Pak. Ya, Pak. Kondisi ketika Baik. Itu beberapa gangguan organ peredaran darah manusia. Ini juga dapat dialami oleh binatang atau hewan. Coba Alvin, sebutkan salah satu gangguan organ peredaran darah tadi. leukemia. Berdasarkan video, coba adik-adik kerjakan tugas berikut pada lembar kerja yang telah saya bagikan ya. Bisa? Oke, sudah? Ya. Nomor 1, jenis-jenis organ peredaran darah manusia. Jantung, Pembuluh darah. paru-paru. Tepuk tangan untuk kita semua. Tulislah gangguan pada organ sistem peredaran darah manusia. Anemia, leukemia. Hipertensi. Ya, baik. Adik-adik sekalian, terima kasih banyak. Sebelum kita masuk pada kesimpulan, coba kalian jawab dulu beberapa soal ini. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri pantun adalah Baris terdiri atas 8 sampai 10. yang kedua. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah membuat cerita bergambar adalah Nempel gambar. pertanyaan yang terakhir. Organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah itu apa? Jantung. Sekarang kita masuk pada refleksi. Yang pertama, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Peredaran darah. Patun. Tentang Cerita bergambar. Iya, pintar. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Senang. Kemudian apa kesulitan yang kalian rasakan dalam mengikuti pelajaran ini? Keparahan jaringan. Suaranya tidak jelas. Jadi terima kasih karena sudah semangat sampai pada akhir pembelajaran ini. Dan untuk soal evaluasinya, sebentar Bapak kirimkan melalui WA Group ya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang masih bingung atau belum paham. Sudah jelas ya? Ya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebelum Bapak tutup kegiatan ini, Bapak harapkan agar adik-adik tetap semangat ya. Jaga kesehatan selama masa pandemi ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam Maria. Kami mati. Karena Amin. pada waktu mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik,
terima kasih kepada Alvin, terima kasih untuk adik-adik sekalian karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan penuh semangat. Akhirnya, Bapak ucapkan terima kasih banyak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang dan salam sehat. Selamat siang, Pak.